Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Novida Naila Rohmatin, NPM 190-120-1007. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi-materi bisnis internasional yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh Pak Rika. Yang pertama yaitu ada mengenai pengertian perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional itu dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan antar negara. Menurut Setiawan dan Lestari, perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Di sini perlu digarisbawahi ada kata-kata kesepakatan bersama. Jadi perdagangan internasional tidak bisa dilakukan ketika hanya ada kemauan atau keinginan dari salah satu pihak, karena harus adanya kesepakatan bersama yang membuat perdagangan internasional itu dapat terlaksana. Nah, penduduk di sini tuh yang dimaksud bisa antar individu atau antar perorangan, bisa juga individu dengan pemerintah, maupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah teori perdagangan internasional. Jadi nantinya itu akan ada dua teori. Yang pertama yaitu teori klasik. Untuk di teori klasik, yang pertama ada yang namanya merkantilisme. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme itu berkembang pesat sekitar abad ke-16, yang didasari oleh pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Nah, dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis ini tuh berpusat pada dua ide pokok. Yang pertama yaitu pemupukan logam mulia. Tujuannya yaitu untuk pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional itu nantinya untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua yaitu setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau yang disebut neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor itu harus dibatasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh tambahan logam mulia. Jadi para penganut merkantilisme itu berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan atau logam-logam mulia khususnya emas dan perak. Jadi semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka dianggap negara tersebut semakin kaya dan semakin kuat. Selanjutnya ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Menurut Adam Smith, pelopor teori ini tuh mengatakan jika suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Nah, keunggulan mutlak menurut si Adam Smith itu artinya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unitnya dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan kemampuan negara-negara lain. Oke, berikut ini adalah contoh kasusnya. Di tabel ini bisa dilihat ada dua negara yang berbeda. Yang pertama Amerika dan Inggris. Ada produksinya yaitu gandum dengan kodenya G dan pakaian dengan kodenya P. Jika kita lihat ini, untuk di gandum ini yang lebih unggul atau memiliki keunggulan adalah negara Amerika dengan 8. Sedangkan Inggris kan hanya 2. Sedangkan untuk pakaian, ini yang lebih unggul adalah Inggris yaitu 10 dan Amerika ini hanya 4. Berdasarkan teorinya Adam Smith, kedua negara ini tuh bisa melakukan perdagangan internasional karena memiliki keunggulannya masing-masing. Amerika di gandum dan Inggris di pakaian. Di tabel sebelahnya itu ada yang namanya DTDR atau dasar tukar dalam negeri. Untuk satu gandum ini di Amerika ini itu setara dengan 0,5 pakaian. Untuk satu pakaiannya itu sama dengan 2 gandum. Sedangkan untuk di Inggris, DTDR-nya untuk satu gandum itu sama dengan 5 pakaian, untuk satu pakaiannya sama dengan 0,2 gandum. Nah, kedua negara ini tuh perlu melakukan adanya spesialisasi biar keunggulannya tuh lebih maksimal dan perdagangan internasionalnya itu kayak lebih akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, untuk spesialisasinya ini tuh bisa dilihat di tabel yang bawah. Ini kok bisa gandum ini untuk Amerika ada 16, untuk Inggris pakainya ada 20. Jadi begini, anggaplah ini kan Amerika ini fokusnya ke gandum, Inggris ini fokusnya ke pakaian. Jadi untuk Amerika ini tidak akan memproduksi pakaian,
dan Inggris tidak akan memproduksi gandum. Nah, untuk Amerika ini, untuk pakaian ini kan, ini di TDN-nya, untuk satu pakaian itu sama dengan 2 gandum. Ini kan ada 4 pakaian, berarti sama dengan 8 gandum. Di sini sudah ada 8, jadi ketika melakukan spesialisasi, Amerika ini tuh akan mendapatkan tambahan 8 gandum tadi. Jadi di sini sama dengan 16 gandum. Untuk di Inggris juga seperti itu. Di Inggris ini kan satu gandumnya itu sama dengan 5 pakaian. Ini ada 2 gandum. Berarti akan ada 5 pakaian yang akan diperoleh jika melakukan spesialisasi. Jadi totalnya kalau 2 itu kan 10 ya. Berarti 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah ini jika mereka melakukan spesialisasi dan perdagangan internasional juga terjadi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari teorinya si Adam Smith tadi. Kelebihannya itu teori absolute advantage. Itu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor yang dapat meningkatkan kemakmuran negara. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya ada comparative advantage atau keunggulan komparatif dari John Stuart Mill dan David Ricardo. Jadi teori ini itu menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage, suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri itu akan memakan ongkos yang besar. Nah, ini ada contoh kasusnya untuk teorinya dari David. Ini sama, ada dua negara, Amerika dan Inggris, gandum dan pakaian, kodenya juga sama. Kalau kita lihat di gandum ini kan yang memiliki keunggulan itu si Amerika. Untuk di pakaian juga si Amerika juga. Kalau katanya si Adam Smith di teori sebelumnya, negara ini tuh tidak bisa melakukan perdagangan internasional karena yang unggul atau yang memiliki keunggulan itu hanya Amerika. Jadi Amerika ini tidak akan mau melakukan perdagangan internasional karena dia tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa gitu. Karena kan negaranya itu yang memiliki keuntungan. Tapi menurut si David Ricardo, kedua negara ini tuh masih bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, kita lihat di sini ada DTDN-nya. Sama seperti tadi caranya. Untuk satu gandum ini di tabel Amerika, itu sama dengan 0,25 P atau pakaian. Untuk satu pakaiannya itu sama dengan 2G. Untuk yang di Inggris, satu gandumnya itu sama dengan 3P. Untuk satu P-nya atau satu pakaiannya itu sama dengan 1/3G. Nah, ini kan di Amerika itu yang kayak lebih efektif, lebih efisiennya atau lebih produktifnya itu yang di sini. Ketika satu gandum, karena kan satu gandum cuma setara dengan 0,5 P. Sedangkan untuk Inggrisnya itu efisiennya di sini. Nah, jadi mereka tuh bisa fokus ke yang ininya. Amerika itu ke gandumnya, untuk Inggris itu ke pakaiannya. Nah, yang di tabel bawah ini tuh kalau mereka melakukan perdagangan internasional, ini ada permisalan. 8 gandum itu anggaplah sama dengan 8 pakaian. Jadi Amerika akan mendapatkan 4 pakaian keuntungannya. Inggris akan mendapatkan 5,3 gandum sebagai keuntungannya. Ini gimana cara mendapatkan angka-angka ini? Jadi seperti ini. Untuk di Amerika, kan yang kayak paling mahal atau besarnya kan ini. Satu pakaian itu sama dengan 2 gandum. Untuk satu pakaian ini kan ada 4 ya. Kalau satu itu 2, berarti 4 kan 8. Nah, 8 itu ditukarkan dengan yang ini. Oh, jadi gini. Ini dulu biar tidak bingung. Ini kan ada 8 ya. 8 gandum. 8 gandum kan sama dengan 8 pakaian. Jadi kalau ditukarkan ke Inggris, itu kan Amerika ini akan mendapatkan 8 pakaian. Sedangkan kalau Amerika ini memproduksi pakaiannya sendiri, itu hanya akan mendapatkan 4 ini. Nah, kalau ditukarkan mendapatkan 8, kalau memproduksi sendiri mendapatkan 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi Amerika akan mendapatkan keuntungan 4 pakaian. Begitu pula dengan Inggris. Inggris ini kan yang mahal di gandumnya ini kan. Nah ini. Kalau ditukar, ini kan kalau 8 gandum sama dengan 8 pakaian. Jadi anggapnya di sininya itu, ini tuh 8.
Kalau yang 3 ini dianggap sebagai 8, kalau yang 1 ini berarti 1/3 kali 8 itu ntar ada koma-koma, jadi anggap aja 2,7 gitu ya. Nah, kalau ini ditukar ke Amerika, kan 8 pakaian kan sama dengan 8 gandum. Ditukar. Nah, kalau diproduksi sendiri, itu Inggris hanya akan mendapatkan atau memperoleh 2,7 gandum. Padahal kalau ditukar akan mendapatkan 8 gandum. Jadi 8 dikurangi 2,7 itu ketemunya 5,3. Jadi Inggris akan mendapatkan keuntungan sebesar 5,3 gandum. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari teori ini si David Ricardo, comparative advantage-nya. Itu tidak menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fungsi produksi antara dua negara. Sedangkan kelebihannya itu, perdagangan internasional antara dua negara tetap dapat terjadi walaupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut. Jadi antara teorinya si Adam Smith yang di poin B tadi ya, dan David Ricardo di poin C ini terdapat perbedaan itu ya. Seperti yang sudah dijelaskan melalui contoh kasus itu. Nah, selanjutnya ada teori modern. Yang pertama ada teori Heckscher-Ohlin atau HO. Mereka itu menjelaskan bahwa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut mereka juga itu suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Yang kedua ada teori keunggulan kompetitif menurut Michael Porter. Nah, menurut si Porter itu tidak ada korelasi langsung antara dua faktor produksi yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Porter itu mendefinisikan industri sebuah negara sebagai sukses secara internasional jika memiliki keunggulan kompetitif relatif terhadap para pesaing terbaik di seluruh dunia. Nah, menurut Porter itu keunggulan kompetitif itu ketika memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lainnya gitu ya. Selanjutnya, Porter itu menyatakan terdapat 4 atribut utama yang dapat menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional. Nah, keempat itu yang pertama yaitu kondisi faktor produksi. Posisi negara dalam faktor produksi seperti negara kerja terampil atau infrastruktur perlu untuk bersaing dalam suatu industri tertentu. Yang kedua, keadaan permintaan dan tuntutan mutu di dalam negeri untuk barang dan jasa industri. Yang ketiga, industri terkait dan industri pendukung, keberadaan atau tidak adanya industri pemasok dan industri terkait lainnya di negara tersebut yang secara internasional bersifat kompetitif. Yang keempat, strategi perusahaan struktur dan persaingan. Selanjutnya ada perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Seperti yang diketahui bahwa budaya dalam suatu negara tentunya berbeda dengan budaya yang ada di negara lainnya. Nah, dalam melakukan atau melaksanakan bisnis internasional atau perdagangan internasional, itu perbedaan budaya ini itu memiliki peran yang penting dan cukup berpengaruh gitu ya. Oke, jadi kata budaya itu berasal dari suatu bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi yang dimiliki arti budi atau akal. Di dalam bahasa Inggris, budaya itu dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Nah, ini ada pengertian budaya menurut beberapa ahli. Saya ngambilnya ini ahli yang dari Indonesia, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Mereka itu merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan yang kedua menurut Surjono Sutanto, itu budaya sebagai suatu hal yang mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada fungsi budaya. Di sini ada 5 fungsi budaya. Yang pertama yaitu identitas. Tentunya budaya memberikan rasa identitas kepada negara atau organisasi-organisasi gitu ya. Karena kan budaya yang dimiliki itu berbeda-beda. Jadi perbedaan tersebut bisa menjadi suatu identitas yang hanya dimiliki oleh negara tersebut. Batas budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Jadi kayak batas-batas pembedanya gitu. Komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yang keempat ada stabilitas. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Lalu yang terakhir ada membentuk sikap dan perilaku. Nah, ini ada contoh kasusnya. Di sini ada penjelasan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu mayoritas menganut agama Islam. Selain itu di Indonesia itu terdapat beberapa norma seperti kayak kesopanan dan kesusilaan.
Untuk itu, dalam memberikan tontonan kepada masyarakat, Indonesia tidak bisa sembarangan. Sembarangan di sini dalam artian kayak hal-hal yang vulgar atau yang sensitif gitu ya. Nah, misalnya itu, sebelum pandemi kan banyak film-film yang tayang di bioskop, entah itu film yang diproduksi oleh Indonesia sendiri maupun hasil produksi negara lain. Sebuah film biasanya dibuat dengan kayak sejumlah adegan yang sensitif atau mengandung unsur pornografi, sara, dan narkotika. Padahal, faktanya itu tidak semua negara mengizinkan tayangan yang seperti itu. Salah satu negara yang tidak mudah memberikan izin yaitu negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, di Indonesia itu memiliki sistem sensor yang cukup ketat untuk film layar lebar atau serial yang tayang di televisi. Banyak film atau tayangan yang kena sensor. Sensor tersebut bertujuan untuk memotong, menghilangkan, ataupun menutupi adegan yang dianggap tidak layak tayang oleh lembaga resmi yang ada di bawah pemerintah. Indonesia sendiri memiliki lembaga sensor film atau LSF yang bertanggung jawab atas sensor pada film bioskop. Nah, film yang akan ditayangkan di bioskop Indonesia itu harus lulus sensor dari lembaga tersebut. Jika ada adegan yang tidak sesuai, maka akan disensor dengan cara di-blur ataupun dipotong adegannya tersebut. Tidak jarang juga ada film yang gagal lulus sensor dan akhirnya dilarang tayang di Indonesia. Nah, berikut ini adalah contohnya. Tentu kalian tidak asing dengan poster ini. Ya, ini adalah film Parasite, film Korea Selatan yang tayang di tahun 2019 dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik oleh Piala Oscar. Kalau teman-teman cuma nonton Parasite ini di film di bioskop maksudnya atau di televisi, itu pasti tidak akan sadar kalau ada adegan atau scene gitu ya yang di skip, kalau nggak salah dihapus selama durasinya tuh 2 menit atau apa itu benar-benar dihapus karena di bagian itu ada adegan dewasanya yang dianggap kayak tidak pantas atau tidak patut dipertontonkan, ditayangkan di film bioskop maupun di televisi gitu ya. Nah, padahal Parasite ini kan sendiri menurut alur ceritanya dan segala macamnya itu kan kayak bagus ini gitu. Tapi harus ada pemotongan pemotongan adegan karena ya disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tadi yang mayoritas Islam dan ada norma-norma tadi. Jadi biar aman, biar lebih nyaman penontonnya dalam menonton film ini, makanya dihapus adegannya itu tadi. Nah, selanjutnya ini ada 2 gambar yang berbeda. Ini adalah series dengan judul yang sama. Yang pertama, ini Pretty Little Liars-nya ini versi Amerika, dan yang sebelah sini ada Pretty Little Liars versi Indonesia. Jadi Pretty Little Liars ini beberapa tahun silam itu kayak viral, booming gitu ya, famous. Terus akhirnya di remake oleh Indonesia yang tayangnya di view original. Ini ada pemerannya seperti Kato, Anya Geraldine, Valerie Thomas, dan lain sebagainya. Nah, dalam adaptasi ini, dalam remake ini, tentunya ada perbedaan-perbedaan yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Karena kan kalau di Amerika itu kayak kesannya lebih bebas gitu kan daripada di Indonesia. Nah, salah satu perbedaan itu tadi adalah konfliknya. Jadi di Pretty Little Liars-nya versi Amerika itu ada namanya Emily, sedangkan di Indonesia-nya itu diganti Emma. Nah, si Emily ini di Pretty Little Liars-nya Amerika itu tuh digambarkan sebagai kayak diplot sebagai seorang lesbian, sedangkan di Pretty Little Liars-nya versi Indonesia itu sebagai seseorang yang terlibat cinta beda agama, konflik kayak cinta beda keyakinan gitu ya. Nah, adanya perubahan ini, adanya perbedaan ini itu ya tadi disesuaikan dengan budaya Indonesia. Karena kan kalau di Indonesia LGBT itu masih sensitif gitu ya. Sedangkan kalau cinta beda agama itu lebih relate, lebih ya membumi gitulah untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya atau yang terakhir ini ada gambar salah satu menu dari McDonald's atau McD. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan menu ini. Ya, ini adalah ayam dan nasi. Kenapa saya menampilkan atau memberikan contoh ini? Karena faktanya menu McD yang ini itu tuh ada perbedaan antara di Indonesia dengan di negara lain gitu ya, di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia ini kan ayam disajikan dengan nasi karena memang masyarakat Indonesia itu kan pastinya tidak bisa jauh-jauh dari nasi. Katanya kan tidak makan kalau belum makan nasi gitu kan. Makanya ini ayamnya itu disajikan dengan nasi. Karena kan nasi itu sebagai karbohidrat utama masyarakat Indonesia dan setiap harinya itu masyarakat itu mengonsumsi nasi.
Sedangkan kalau di luar negeri menunya itu ayam disajikan dengan roti, bukan dengan nasi. Karena ya itu tadi masyarakat luar negeri itu lebih sering atau mungkin bisa dibilang hampir setiap harinya itu mengonsumsi roti gitu ya daripada nasi. Kalau nasi kan asing gitu di luar negeri. Jadi makanya makanya ayam itu disajikan dengan roti kalau di luar negeri. Karena disesuaikan dengan budaya yang ada gitu ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.